Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kimia rumah tangga dengan judul Pengaruh MSG terhadap Risiko Hipertensi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saniatul Hayati dengan akhir NIM 079 dengan rekan-rekan saya, Auliana Hairunisa Anwar dengan akhir NIM 080, Selvi Nur Angeli dengan akhir NIM 098, Nina Arianti dengan akhir NIM 100, Syita Urofiko dengan akhir NIM 101, dan Asfa Malia Hawa dengan akhir NIM 102. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Yang pertama ada sejarah MSG. Penemuan monosodium glutamat atau yang sering kita sebut dengan MSG berawal dari penelitian Ikeda Kikune pada tahun 1908. Ia menemukan bahwa asam glutamat yang terdapat dalam rumput laut dapat memberikan rasa gurih yang khas, yang kemudian dikenal sebagai umami. Sejak saat itu, MSG diproduksi secara massal dan menjadi bahan tambahan makanan yang umum digunakan di berbagai negara. Kemudian ada fakta konsumsi MSG di Indonesia. Di Indonesia, rata-rata konsumsi MSG per orang adalah 1,53 gram per hari. MSG digunakan secara luas dalam berbagai makanan, termasuk makanan kemasan, makanan cepat saji, dan masakan rumahan, untuk meningkatkan cita rasa tanpa menambahkan rasa asin, manis, ataupun pahit. Kemudian, ada risiko konsumsi MSG berlebihan. Meskipun MSG telah disetujui oleh banyak badan kesehatan dunia, konsumsi yang berlebihan tetap dapat berdampak pada kesehatan. Salah satu risiko utama adalah hipertensi, akibat peningkatan kadar natrium dalam darah. Selain itu, beberapa penelitian juga mengaitkan MSG dengan Chinese Restaurant Syndrome yang dapat menyebabkan gejala seperti sakit kepala, mual, dan kesemutan. Yang ini akan berdampak pada individu yang sensitif terhadap zat ini. Kemudian, apa sih itu MSG? Monosodium glutamat atau MSG adalah senyawa kristal putih yang terdiri dari natrium dan asam glutamat. Bentuknya mirip garam dan larut dalam air, sehingga mudah bercampur dengan makanan yang memberikan rasa gurih atau umami. Kemudian, fungsi dan manfaat MSG. MSG memiliki fungsi utama sebagai peningkat cita rasa makanan. Dengan menambahkan MSG, makanan akan terasa lebih kaya dan lezat, karena glutamat yang terkandung di dalamnya merangsang reseptor rasa pada lidah. Ini membuat MSG menjadi bahan tambahan yang populer dalam berbagai jenis makanan. Kemudian ada rumus kimia MSG. Secara kimia, MSG memiliki rumus C5H8NO4Na yang terdiri dari gugus natrium atau Na dan asam glutamat atau C5H9NO4. Struktur ini memungkinkan MSG larut dengan baik dalam makanan dan memberikan efek umami yang kuat. Untuk perumusan masalahnya, bagaimana pengaruh jumlah asupan MSG terhadap risiko penyakit hipertensi? Untuk klaimnya, semakin besar asupan MSG, maka semakin besar risiko terkena penyakit hipertensi. Pada data 1, hasil klasifikasi hipertensi menurut Joint National Committee menunjukkan kategori tekanan darah di mana peningkatan tekanan darah sistolik atau TDS di atas 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik atau TDD rendah di bawah 90 mm air raksa dikenal sebagai hipertensi sistolik terisolasi. Kondisi ini sering terjadi pada orang muda dan usia lanjut. Dalam hipertensi sistolik yang dimaksud adalah jenis hipertensi esensial yang paling umum pada orang muda termasuk anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Sebagian besar penderita hipertensi berada dalam kelompok ringan. Pilihan pertama untuk pengobatan adalah perubahan pola hidup, tetapi pengobatan untuk mengendalikan tekanan darah juga diperlukan. Dalam kedua kelompok hipertensi, sedang dan berat memiliki resiko serangan jantung, stroke, dan kerusakan organ. Target lainnya yang lebih tinggi karena 3 faktor resiko penyebab hipertensi. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang MSG kaitannya dengan resiko hipertensi serta cara pencegahannya. MSG
adalah garam natrium dari asam glutamat dengan rumus kimia C5H8NO4Na. MSG juga sering digunakan sebagai penyedap rasa karena dapat meningkatkan cita rasa makanan, terutama dalam rasa umami. Namun, konsumsi MSG berlebihan dapat meningkatkan risiko hipertensi karena kandungan natriumnya dapat mempengaruhi tekanan darah. Maka oleh karena itu, kita perlu membatasi konsumsi makanan yang mengandung MSG. Ada beberapa cara untuk mencegah hipertensi ini. Yang pertama, mengurangi konsumsi makanan olahan dan instan yang tinggi MSG. Yang kedua, memilih bahan makanan alami sebagai pengganti penyedap rasa buatan. Yang ketiga, menjaga pola makan sehat dengan lebih banyak makan sayur dan buah-buahan. Dan yang terakhir, menerapkan gaya hidup sehat seperti olahraga rutin dan menjaga berat badan ideal. Kesimpulannya, yang pertama, konsumsi MSG berlebihan, yaitu lebih dari 5 gram per hari dapat meningkatkan risiko hipertensi hingga 2,8 kali lipat. Yang kedua, ekstrak ragi dan asam amino mulai dikembangkan sebagai pengganti MSG yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Yang ketiga, batasi konsumsi MSG sesuai rekomendasi, yaitu kurang lebih 120 mg per kilogram berat badan per hari, kurangi garam, konsumsi buah dan sayur, serta rutin berolahraga. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vivi Asmila dengan akhiran NIM 104. Dengan pertanyaan sejauh mana konsumsi MSG dalam jangka panjang berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah dibandingkan faktor lain seperti asupan garam, gaya hidup, dan faktor genetik. Konsumsi MSG berlebihan memang bisa meningkatkan tekanan darah, terutama pada individu sensitif natrium. Namun, faktor seperti asupan garam tinggi, kurangnya aktivitas fisik, stres, obesitas, dan faktor genetik memiliki pengaruh yang jauh lebih besar jika dikonsumsi dalam batas wajar, tanpa MSG relatif kecil. Selanjutnya pertanyaan kedua, pertanyaan dari Linda Dwi Erinawati dengan akhiran NIM 107. Dengan pertanyaan, bagaimana peran pola makan keseluruhan dalam mengimbangi efek negatif dari konsumsi MSG yang tidak terhindarkan? Jika seseorang mengonsumsi MSG dalam jumlah sedang, efek negatifnya dapat dikurangi dengan pola makan sehat, seperti makan sayur, buah, dan protein tanpa lemak, serta menghindari makanan olahan yang tidak tinggi MSG dan garam. Selain itu, cukup minum air putih dan mengonsumsi makanan kaya kalium seperti pisang dan bayam dapat membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Pola makan seimbang juga disesuaikan dengan kebutuhan batas asupan harian yang dapat diterima untuk MSG, yaitu 0-120 mg per kilogram berat badan per hari, yang dapat dihitung menggunakan rumus ADI MSG sama dengan 120 kali berat badan kilogram. Misalnya orang dewasa dengan berat badan 60 kg dengan aktivitas ringan dapat mengonsumsi 120 kali 60 sama dengan 7.200 mg atau 7,2 gram. Dengan mengetahui batas ini dan menerapkan pola makan sehat, seseorang dapat lebih bijak dalam mengatur konsumsi MSG agar tetap dalam kisaran yang aman dan menjaga keseluruhan kesehatan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Selvi Nurhamida dengan akhiran NIM 076. Pertanyaannya, bagaimana cara masyarakat dapat mengontrol konsumsi MSG dalam makanan sehari-hari tanpa mengorbankan cita rasa? Jawabannya, masyarakat bisa mengurangi penggunaan MSG dengan beberapa cara sederhana. Nah, yang pertama itu ada menggunakan bumbu alami. Nah, ini bisa menggunakan bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, dan rempah-rempah lainnya. Ini tuh bisa meningkatkan rasa umami tanpa MSG. Yang kedua ada menggunakan kaldu alami dari tulang ayam atau sapi yang direbus karena mengandung glutamat alami yang bisa memberikan rasa gurih. Nah, yang ketiga ada mengurangi makanan olahan seperti mie instan, camilan kemasan, dan makanan cepat saji yang sering mengandung MSG dalam jumlah tinggi. Nah, yang terakhir itu ada membiasakan lidah dengan rasa alami, karena jika terlalu sering mengonsumsi MSG, lidah bisa terbiasa dengan rasa gurih yang terlalu kuat dan sulit menerima rasa alami dari makanan itu sendiri.